Selamat malam semuanya. Perkenalkan, nama lengkap saya Katri Febrina Tasulip. Saya mahasiswa kelas A semester 7, program studi sosiologi, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Nusa Cendana Kupang. Dalam video ini pada malam hari ini, saya akan menjelaskan tentang salah satu bagian kajian dari sosiologi terapan yang akan saya bahas pada video ini di malam ini, yaitu tentang ruang maya, khususnya pembagian ruang maya atau dengan kata lain cyberspace. Nah, seringkali kita mendengar istilah tentang ruang maya, tetapi pasti di luaran sana ada begitu banyak orang atau begitu banyak masyarakat atau individu yang belum mengetahui dengan jelas atau belum mengetahui dengan pasti kira-kira sebenarnya apa itu cyberspace atau ruang maya. Nah, ruang maya merupakan ruang non-fisik. Jadi ruang maya ini bukan ruang dalam arti fisik, tetapi ruang maya adalah ruang dalam artian non-fisik yang secara metafor memiliki hubungan atau kaitan paralel dengan dunia materi. Namun, ruang maya ini tidak memiliki kandungan yang sama dengan ruang fisik. Ruang maya terbentuk dari bits dan bytes yang merupakan partikel penyusun utama yang membawa beragam informasi atau berita dan data pada sebuah produk digital. Ruang maya tidak dapat dipisahkan dari pengalaman manusia, sebab pengalaman-pengalaman manusia yang ada pada ruang secara fisik akan di-upload atau disampaikan pada ruang maya. Itu dapat segala macam aspek, segala macam hal yang terjadi pada ruang secara fisik pasti akan diupload ke ruang maya. Contohnya adalah akhir-akhir ini seringkali terjadi kasus-kasus kecelakaan. Nah, yang menjadi mirisnya yaitu ada orang-orang yang pergi ke sana, mereka bukan pergi untuk menolong orang yang kecelakaan, tetapi mereka pergi untuk bisa mendapatkan video, di mana video-video itu akan mereka upload ke ruang-ruang maya yang sudah tersedia. Dalam hal ini, media-media sosial mereka. Mereka lebih memilih untuk membuat video tentang kecelakaan tersebut dibandingkan membantu untuk menolong orang yang mengalami kecelakaan. Itu yang menjadi sebuah kondisi atau sebuah keadaan yang patut untuk diperhatikan, sebab itu sudah menjadi sebuah keadaan yang sangat prihatin. Nah, ruang maya dapat juga dikatakan sebagai sebuah res cogitans elektronik, yaitu sebuah ruang baru yang digunakan untuk memainkan aspek-aspek non-materi kemanusiaan yang mungkin mustahil dilakukan di dunia nyata. Jadi di ruang maya ini kita bisa melakukan berbagai macam hal. Kita bisa mengapresiasikan berbagai macam hal yang mungkin seringkali di dunia nyata kita merasa sulit atau mustahil untuk bisa melakukannya. Misalkan di dunia nyata kita sangat-sangat mengidolakan artis Korea, itu yang saat ini sedang marak di mana-mana terjadi. Kita sangat mengidolakan artis Korea, tetapi di dunia nyata kita tidak bisa bertemu atau berjumpa langsung dengan mereka karena mungkin keterbatasan biaya, keterbatasan tenaga dan juga waktu, maka kita tidak bisa berjumpa secara langsung dengan mereka. Tetapi melalui ruang-ruang maya yang ada, dalam hal ini melalui media sosial, kita bisa berjumpa dengan mereka. Kita bisa melakukan interaksi dengan mereka, sekalipun interaksi yang dilakukan itu
bukan interaksi secara langsung. Dalam hal ini, interaksi yang dilakukan yaitu interaksi tidak langsung karena melalui perantara atau media, bisa melalui handphone, pad, tablet, TV, laptop, dan lain sebagainya. Tetapi itu bisa membantu kita untuk melakukan, dalam hal ini bahwa bisa membantu kita untuk bisa berjumpa dengan artis-artis yang sangat kita idolakan di Korea sana, yang mungkin di dunia nyata mustahil kita tidak bisa pergi ke sana. Nah, dengan ruang maya, seorang individu dapat berkelana atau berjalan kemanapun di seluruh dunia dan secara instan dapat kembali ke tempat semula. Jadi ketika kita duduk seperti ini, mungkin kita senang melihat negara Swiss. Kita bisa mencari, kita bisa berselancar di dunia maya dengan melalui berbagai macam media-media yang ada. Kita bisa berselancar, Swiss itu seperti apa sih? Mungkin ketika kita berselancar kita bisa mengetahui, oh di Swiss itu ada provinsi ini, provinsi itu, ada rumah makan yang terkenal atau restoran-restoran yang terkenal, ada tempat wisata yang menarik. Kita bisa berkelana, mungkin dalam waktu 1 jam pas untuk kita berkelana di sana, dan kita bisa kembali ke keadaan semula kita. Dalam hal ini bahwa kita bisa kembali untuk menyadari bahwa saat ini kita bukan berada di Swiss, tapi kita berada di Indonesia. Jadi dengan adanya bantuan dari ruang maya, maka kita bisa berkelana di tempat lain dan kembali juga ke tempat asal kita secara instan atau dengan cepat. Sebab memang kita secara fisik itu ada di sini, tetapi kita bisa dengan media yang ada kita bisa berkelana. Dalam hal ini kita bisa menjelajah negara atau wilayah orang lain hanya dengan melalui perangkat-perangkat yang kita gunakan. Di dalam ruang maya, setiap manusia dapat menjadi apapun yang ia mau. Jadi apapun itu yang kita inginkan bisa kita wujudkan dalam ruang maya dengan berbagai macam kemudahan-kemudahan yang disediakan oleh aplikasi-aplikasi yang ada. Maka kita bisa menjadi apapun itu di dalam dunia maya atau di dalam ruang maya. Ruang maya juga merupakan sebuah ruang pribadi yang dapat diciptakan sesuai dengan selera setiap individu yang menggunakannya, dan dapat juga menjadi sebuah tempat di mana seluruh orang di dunia dapat secara kolektif menciptakan imajinasi dari pengalaman pada dunia lain. Misalkan ketika kita selesai menjelajah negara Swiss, kita mendapatkan satu informasi baru bahwa di sana itu ada makanan yang sering kali mereka makan, mungkin makanan asli sana itu tentang yaitu ini. Nah, kita bisa menciptakan itu di negara kita. Memang bukan tidak sama persis dengan yang ada di sana, tapi mungkin kita bisa membuat sesuatu yang mirip atau hampir serupa dengan apa yang ada di Swiss. Jadi dengan bantuan dunia maya atau ruang maya, maka secara kolektif kita bisa menciptakan imajinasi dari pengalaman pada dunia lain. Nah, ruang maya atau dunia maya itu tidak selamanya membawa dampak-dampak negatif. Ada juga dampak-dampak positif yang diciptakan atau ditimbulkan dari keberadaan ruang maya. Nah, dampak positif ini lebih cenderung pada kegunaan dari ruang maya, di mana berdasarkan hasil penelusuran saya, setidaknya ada 4 hal yang menjadi kegunaan dari ruang maya, yaitu yang pertama, untuk sebagai media interaksi sosial dan juga komunikasi. Kita bisa berinteraksi dengan orang yang ada di luar negeri, kita bisa berkomunikasi dengan orang yang ada di luar negeri dengan bantuan ruang maya. Kemudian yang kedua, ruang maya juga berfungsi sebagai hiburan interaktif. Kita bisa menyaksikan berbagai macam video-video lucu atau kejadian-kejadian lucu yang terjadi di luar negeri melalui ruang maya.
Yang ketiga, kita bisa membuat sebuah karakter dalam dunia khayal kita. Dan yang keempat, ruang maya itu bisa menjadi ruang bagi data-data dan pengumpulan informasi dari seluruh dunia. Nah, itu yang dapat saya sampaikan dalam video ini berkaitan dengan ruang maya yang ada pada saat ini. Semoga apa yang saya sampaikan dalam video ini dapat dimengerti, dipahami dengan baik oleh teman-teman semua yang menontonnya, dan juga bisa bermanfaat bagi teman-teman semua. Sekian dan terima kasih.